Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Penghuni Apartemen. Cerita kali ini ditulis oleh akun Kaskus yang bernama Arianti.story. Seperti apa ceritanya? Tak usah lama-lama lagi. Mari kita masuk ke ceritanya. Waktu itu banjir melanda kota Jakarta, termasuk tempat di mana aku bekerja di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Karena pada waktu itu kerjaan lagi banyak-banyaknya. Sementara aku dan karyawan lain gak bisa ke kantor, karena akses ke sana tertutup banjir. Maka dari itu atasanku berinisiatif untuk membuat kantor sementara di kawasan yang masih bisa diakses oleh kendaraan. Kebetulan Big Bossku punya apartemen di daerah Kemayoran yang sudah lama gak pernah ditempati. Dan kebetulan di daerah Kemayoran banjirnya hanya semata kaki dan masih bisa diakses oleh mikrolet atau angkutan kota di Jakarta. Hari itu Big Bossku menerjang banjir dengan beberapa orang yang udah dibayar untuk membantu membawa beberapa file dokumen dan PC yang diperlukan, memakai perahu karet yang telah disewa, lalu langsung membawanya ke apartemen yang dimaksud. Besoknya, aku dan beberapa karyawan lain mendapat perintah dari Big Boss untuk datang ke apartemen daerah Kemayoran. Tidak semua karyawan, hanya karyawan yang bertugas mengerjakan SPT tahunan dan laporan pajak lainnya. Ada yang ditunjuk untuk menyelesaikan pekerjaan di apartemen. Ditambah office boy dan kurir. Jadilah aku dan 6 karyawan lainnya yang ditunjuk. Pak Norman kepala bagianku, Yanti, David, Daniel staf kantor, Adi office boy, Deli kurir kantorku. Setelah mendapat arahan di mana lokasi apartemen tersebut, besoknya aku memilih untuk naik kereta dari stasiun Depok Baru sampai Jakarta Kota. Setelah itu nyambung naik mikrolet arah kota Kemayoran. Gak terlalu sulit untuk aku mencari alamat apartemen itu. Mikrolet ini berhenti persis di depan gerbang pintu masuk apartemen. Dari jauh, aku lihat apartemen ini punya aura yang beda. Anyep, kumuh, dan sepi. Wah, horor nih kayaknya apartemen, batinku. Setelah sampai pintu lobi, ternyata udah ada Pak Norman, Bang Deli, Adi, Yanti, dan David di sana. Hanya Daniel yang belum datang. Pak Norman meminta Adi untuk menunggu Daniel di bawah, sementara kita semua mengikuti Pak Norman menuju ruang kantor di lantai 6. Gila Fit, horor bet ini apartemen, bisik gue ke David. Yoi, pernah ada yang bunuh diri, Ri? Shh. David memberi kode agar info yang dia beri itu jangan sampai yang lain tahu. Aku jawab oke dengan isyarat menggunakan tanganku. Setelah naik lift ke lantai 6, posisi kantor kita di pojok sebelah kiri dari lift dan harus melewati beberapa room di sepanjang lorong apartemen. Ketika melewati lorong apartemen, hawanya gak enak, anyep gitu, seperti tidak ada kehidupan. Aku hanya mendengar high heels-nya Yanti yang menggema beradu dengan lantai. Aku lihat ke arah David. David melihat arahku lalu menaikkan alisnya sambil menyungging senyum seolah berkata, "Gimana? Horor kan?" Setelah mengucap salam di hati, aku masuk room apartemen yang disulap jadi ruangan kantor ini. Apartemen ini bukan tipe studio yang dimana biasanya jika tipe studio terdapat kamar terpisah di dalam room. Tapi ini hanya terdapat satu ruangan saja. Dari pintu masuk pada bagian kiri terdapat kamar mandi. Bagian kanan ada pantry kecil. Di tengah-tengah ruangan ada tempat tidur yang sudah disulap menjadi meja besar untuk menyimpan 4 buah PC di atasnya dan beberapa binder file-file. Tempat PC-ku dan Yanti menghadap ke arah pintu masuk ruangan. David dan Daniel PC-nya berada di sebelah kananku. Sementara Pak Norman ada meja sendiri di pojok ruangan dekat sebelah Yanti duduk. Pojok satu lagi dekatku dan David ada sebuah lemari. Tanpa terasa hari itu kita kerja sampai malam. Sudah hampir jam 11 malam.
Sangat tidak memungkinkan untuk aku pulang ke Depok. Biasanya kalau lembur kemalaman, aku pulang ke rumah kakekku di Tanjung Duren. Ri, lo nginep rumahku aja. Udah malam jangan pulang ke Depok. Ajak Yanti ke aku. Yoi, enggak Yan, aku pulang Tanjung Duren kok. Beneran gak mau nginep? Enggak Yan, thank you ya. Ya udah, aku duluan ya. Bokapku udah nunggu di lobi dari tadi. Pamit Yanti, aku iyakan. Menyusul David dan Denny juga pulang. Sementara Pak Norman sudah pulang lebih dulu dan Bang Deli tidak balik ke apartemen lagi setelah antar data siang tadi. Hanya tinggal aku sama Adi di apartemen. Aku telepon abangku yang memang tinggal bareng kakekku di Tanjung Duren. Ya, kagak bisa Ri. Di sini juga banjirnya tinggi. Aku nggak bisa keluarin motor. Kalau lo kesini naik angkot, paling cuma sampai flyover Citraland angkotnya. Ujar abangku setelah sambungan teleponku diangkat. Mendengar ucapan abangku, aku agak bingung. Akan sangat melelahkan kalau harus memaksa pulang ke Sawangan. Begitu juga kalau pulang ke kakekku. Karena aku harus jalan kaki menerjang banjir sejauh 2 km. Akhirnya aku memutuskan untuk nginep di apartemen aja. Masalah baju besok pagi aku bisa beli di pasar dekat apartemen. Di, kayaknya saya tidur di sini aja. Kamu pulang aja gak apa-apa? Aku tatap Adi yang emang udah nungguin aku pulang. Karena Adi nunggu kunci apartemen. Beneran mbak? Tanya Adi. Iya Di, saya gak bisa ke Tanjung Duren. Ujarku sambil membuka lemari pakaian di sudut ruangan. Aku lihat ada bed cover. Bisa untuk alas aku tidur. Gak masalah, aku nginep di kantor dengan kondisi apa adanya. Yang penting aku bisa segera istirahat. Tapi mbak, tapi apa? Gak apa-apa. Ya udah, Adi pulang ya. Iya Di, hati-hati. Setelah cuci muka tanpa mandi, aku segera menggelar bed cover di lantai tempatku dan Yanti duduk. Aku singkirkan bangkunya dan lelap. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat gaduh. Aku terbangun mendengar suara gaduh di lantai atas roomku. Aku lihat jam menunjukkan angka 2:15. Berisik banget sih penghuni lantai atas. Gak tahu apa aku capek, ngantuk. Gerutuku karena terganggu dari tidurku yang nyenyak. Aku bangun lalu ke kamar mandi. Suara itu masih terdengar. Agak sedikit kesel sih karena tidurku terganggu. Tapi sekaligus bikin aku agak tenang juga mendengar apartemen atas gaduh. Artinya ada kehidupan. Setidaknya aku merasa gak sendirian di sini. Beruntungnya aku lagi ngantuk. Jadi gak ada pikiran buat negur penghuni di lantai atas. Lagian aku pikir biasalah di dunia metropolitan ini ramainya malam hari. Di taman komplek rumah engkongku juga ramainya malam. Hari kedua di apartemen ini, pagi setelah mencari sarapan dan membeli kemeja, aku balik ke apartemen. Beneran loh nginep di sini Ri? Tanya David yang udah di ruang apartemen dan mendengarku ngobrol sama Adi. Yoi, nih aku kagak ganti celana panjang. Kemeja baru aku beli tadi. Ah, nekat loh. Terus gak ada apa-apa? Tanya David khawatir. Kagak, malah rame kalau malam. David gak jawab, tapi dia mandang aku agak lama. Seperti mau cerita sesuatu tapi dia tahan. Hari itu aku izin ke Pak Norman untuk gak ikut lembur. Aku ceritain kalau semalam aku udah gak pulang dan nginap di apartemen. Oh iya, oke Ri. Kamu boleh gak ikut lembur. Walau mendapat izin gak ikut lembur, tapi aku pulang selepas maghrib. Karena kalau jam pulang kantor biasanya agak macet. Jam 2:49 dini hari. Handphoneku bergetar berkali-kali. Pas mau aku angkat, udah keburu mati panggilannya. Aku lihat di layar HP ada 8 kali panggilan tak terjawab dari Daniel. Aku telepon balik lah. Karena gak biasanya Daniel telepon aku tengah malam. Kenapa lo Nil? Ah gila lo. Lo tidur apa mati sih? Aku takut nih. Suara Daniel terdengar seperti ditahan.
seolah gak mau didengar orang lain. Haha, HP-nya aku getarin doang. Kenapa? Ganggu Putri lagi tidur aja lo, Nil. Kemarin lo nginep di apartemen gak ada apa-apa. Kenapa emang? Aku di apartemen nih, Ri. Gila, aku takut. Lo nginep di sana? Iya, motorku mogok, gak bisa dinyalain. Terus takut kenapa? Emang di lantai atas ada penghuninya ya, Ri? Dek, aku seperti tersadar akan sesuatu. Pertanyaan Daniel itu seolah membuka pikiranku. Iya ya, lantai atas ada penghuninya apa enggak ya? Jangan ke lantai atas, lantai 6 aja gak ada penghuninya selain kita. Di situ aku mulai merinding, keinget kejadian waktu aku nginep di apartemen. Aku gak tahu, Nil, emang kenapa? Dari jam 2 berisik banget, Ri. Aku mau tidur gak bisa. Aku mau kabur juga, takut keluarnya. Orang kali, Nil. Aku coba menenangkan Daniel. Walau sejujurnya aku juga ngeri dan aneh. Kok kamar atas bebenah terus malam-malam? Emang di malam yang waktu aku denger itu belum selesai dia bebenahnya? Ngapain orang beberes dini hari? Ya gak tahu. Akhirnya aku nemenin Daniel ngobrol untuk mengalihkan rasa takut dia. Jam 3:30 telepon berakhir. Karena kata Daniel, suara berisik dari lantai atas sudah berhenti. Dia mau tidur lagi katanya. Aku yang nanggung, akhirnya aku lanjut siap-siap dan berencana berangkat kerja jam 5, biar agak pagian sampai apartemen. Jam 8:10 aku udah sampai apartemen, lebih cepat 50 menit dari jam masuk kerjaku. Daniel udah nunggu aku di lobi, mukanya kucel. Terlihat matanya sembab karena kurang tidur. Woi Ri, lo tahu nggak? Baru aja aku mau bawa motorku ke bengkel. Taunya motorku nyala pas iseng aku selah. Kata Daniel setelah lihat aku masuk ke lobi. Air di dalam knalpotnya udah kering kali. Pala lu, knalpot aku tinggi, mana kemasukan air? Protes Daniel. Iya, motor dia itu kayak motor pembalap. Gak tahu deh namanya apa. Yang jelas aku paling ogah kalau dibonceng pakai motor Daniel. Serasa aku lagi berdiri di motor. Boncengannya tinggi banget. Haha. Ya kali kedinginan gitu. Ntar kita periksa lantai 7, mau gak Ri? Penasaran aku, kata Daniel. Walau sejujurnya aku penasaran, tapi gak ada kepikiran untuk nekat mencari tahu. Aku takut hanya menimbulkan sugesti-sugesti negatif aja dalam pikiranku. Enggak, kurang kerjaan. Sama David aja Gi, tolak aku. Bener aja guys, sebelum mereka masuk ruang kantor, ternyata Daniel dan David nekat ke lantai 7. Bahkan katanya sampai lantai 8 juga. Tapi mereka berdua gak ada ngomong apa-apa ketika masuk ruangan, karena di sana sudah ada Yanti dan Bang Deli. Oh iya, di hari ketiga di apartemen kita cuma berlima aja. Adi diminta beres-beres di kantor Kelapa Gading karena banjir sudah menyusut, dan Pak Norman ada meeting dulu dengan Big Boss. Kerjaan di hari itu juga sudah tidak terlalu banyak, hanya tinggal merapikan dokumen-dokumen ke binder file dan ngeprint alamat beberapa perusahaan di amplop berisi bukti laporan pajak untuk kemudian didistribusikan oleh Bang Deli. Udah jam 12:30 nih, makan siang yuk, ajak David. Ayo makan di luar aja kita, kata Daniel. Aku lihat seperti ada sesuatu yang gak sabar mau Daniel ceritakan. Ayo Yan, ajakku ke Yanti. Pergilah kita ke bawah, sekalian Bang Deli antar dokumen. Tapi ketika kita udah di depan lift, ternyata liftnya mati. Ya, pakai mati lagi ini lift, keluh Bang Deli. Kita masih berdiri di depan lift, sementara Bang Deli langsung pamit menuju tangga darurat. Aku nitip aja deh makan siangnya, kata Yanti. Udah turun aja Yan, makan di luar bareng. Daniel sedikit terlihat khawatir. Enggak, capek aku. Nanti naik tangga 6 lantai, ujar Yanti yang memang seneng banget pakai high heels. Serem tau Yan di sini. Ntar lu dihantuin lo, ledek David. Nggak usah nakutin aku lo Fit, siang-siang mana ada,
Kalau ada juga aku nggak takut. Nanti aku getok pakai high heels tuh hantunya. Ujar Yanti sambil tertawa dan menadahkan tangannya ke arahku. Tanda meminta kunci ruang kantor. Akhirnya kita bertiga membiarkan Yanti sendirian di apartemen dan turun menggunakan tangga. Ternyata tangga darurat ini lebih pengap lagi hawanya. Walau siang tapi gelap. Gak ada lampu yang menyala di tangga ini. Gelap banget ya. Gimana kalau malam-malam begini ya? Kata David sambil berjalan menuruni anak tangga. Parah banget ya, jawabku. Singkat cerita, Ri, lo tahu nggak? Lantai 7 dan lantai 8 kosong, Ri. Jadi siapa yang berisik malam-malam? Daniel membuka pembicaraan saat sudah sampai di Chinese food dekat apartemen. Apartemen ini horor. Apartemen ini yang keisi cuma sampai lantai 5 aja. Lantai 6 kita doang yang nempatin. David mendekatkan duduknya dan bicara agak pelan. Tapi bisa aja penghuninya emang baru pulang malam-malam, Fit. Harusnya lo ngeceknya malam pas lagi berisik. Aku sama David tadi udah ngetok-ngetok semua pintu apartemen di lantai 7, Ri. Tapi gak ada yang bukain, kata Daniel. Makanan yang kita pesan datang dan David melanjutkan ceritanya sambil menyantap makan siang. Dulu di sini ada yang bunuh diri loncat dari lantai 7 apartemen. Aku dengar-dengar penghuni di lantai 7 juga diganggu dengan pintu yang selalu diketok, tapi gak ada orangnya. Kata yang tinggal di lantai atas, tiap mereka naik ke lift, liftnya selalu berhenti di lantai 7. Padahal gak ada yang pencet tombol lantai 7. Pernah salah satu penghuni apartemen sendirian di lift. Dia mau turun dan lift berhenti di lantai 7. Di depan pintu lift itu, dia lihat ada penampakan sosok manusia dengan wajah sudah berdarah-darah. Histerislah orang itu dan pingsan di dalam lift. Hebohlah seisi apartemen. Dari sana pelan-pelan banyak penghuni yang pergi meninggalkan apartemen, termasuk Pak Susilo. Kata Pak Susilo, lantai atas hampir tiap malam berisik. Seperti suara yang lo denger, Nil. Jujur ya, Fit, Nil. Pada malam aku nginep, juga aku dengar suara gaduh itu. Mereka berdua kaget. Hah? Serius lo? Yang lo bilang rame? Tanya David. Kata lo gak ada apa-apa, tambah Daniel. Iya, karena aku gak mikir ke sana. Bahkan aku lupa kalau apartemen ini horor. Aku malah seneng, ternyata ada penghuni apartemen lain yang belum tidur. Ah, lo mah parah, Ri, kata David. Sekarang aku juga sangsi sih kalau itu dilakukan sama orang. Tapi aku juga berat mau bilang itu ulah makhluk halus. Siapa tahu emang ada penghuninya di lantai 7. Dan obrolan terputus karena HP-ku berdering. Yanti telepon nih. Udah lapar kali ya dia, kataku ke arah Daniel dan David. Ya udah angkat dulu, kata Daniel. Setelah aku pencet tombol hijau di keypad HP-ku. Ri, buruan ke atas, aku takut. Yanti terdengar menangis histeris. Yan, kenapa lo? Tanyaku panik. Cepetan, cepet, aku takut. Iya, oke. Jawabku lalu menutup telepon. Fit, Nil, ini Yanti nangis-nangis. Kita diminta cepet ke atas. Kenapa ya? Aku bangkit dari duduk. Begitu juga David dan Daniel. Bercanda kali dia, kata Daniel. Enggak, Nil, beneran nangis dia. Setelah bayar dan membawa titipan Yanti, kita bertiga lari ke tangga darurat. Lift belum menyala juga. Setelah sampai di lantai 3, semangat kita mulai kendor. Perut kita pada sakit karena habis makan langsung lari naik tangga. Perut aku sakit, gila. Aduh, udah pelan-pelan aja naik tangganya, kata Daniel. Saat lagi jalan pelan, teleponku berbunyi lagi. Ada panggilan dari Yanti. Tapi setelah aku angkat, suaranya gak jelas karena handphone aku gak ada sinyal di dalam tangga. Setelah sampai di lantai 6, kita dengar suara Yanti nangis. Kita bertiga panik dan lari tergesa-gesa menuju ruang kantor. Benar saja,
Pintu apartemen terbuka lebar. Kita lihat Yanti sedang meringkuk di sudut ruangan, dekat meja Pak Norman. Yanti membenamkan wajahnya di antara dua kakinya yang ditekuk, dan nangis histeris. "Yan, kenapa lo?" Daniel lari menghampiri Yanti. Aku dan David pandang-pandangan. "Ri, merinding aku." "Sama, Fit." Daniel berusaha menenangkan Yanti yang masih meraung. David dan aku menghampiri Yanti, dan lupa menutup pintu karena paniknya. "Yan, lo kenapa?" tanyaku. Yanti menunjuk ke arah pintu apartemen yang terbuka, masih dengan wajah Yanti yang disembunyikan. Aku, Daniel, dan David otomatis mengalihkan pandangan menuju pintu apartemen. Kosong, gak ada apa-apa. Serempak kita bilang ke Yanti bahwa gak ada apa-apa di pintu. Perlahan Yanti mulai mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pintu. "Ah, itu masih ada, itu." Yanti menarik lengan Daniel dan membenamkan wajahnya di balik lengan Daniel. Yanti nangis jadi-jadinya. "Tolong Nil, Fit, Ri, masih ada itu. Di depan pintu mukanya berdarah-darah. Tolong, aku mau pulang aja, aku takut." Yanti histeris. Aku ikutan merinding waktu Yanti bilang mukanya berdarah-darah. Ya Allah, jangan sampai aku lihat juga. "Ri, tutup pintunya, Ri," perintah David. "Kok aku, Fit? Lo aja, lo kan cowok." "Takut aku," kata David. Akhirnya aku memberanikan diri menuju pintu apartemen. Sempat aku nengok ke arah David dan Daniel. Aku lihat mereka berdua juga tegang ngelihat aku yang jalan ke arah pintu. Ketika pintu apartemen 1 meter di hadapanku, aku tarik nafas, menyiapkan segala keberanianku. Jika tiba-tiba ada sosok hantu yang nongol ngagetin aku, setidaknya aku udah siap. Aku raih gagang pintu. Bismillah. Aku tutup pintu perlahan, dan dalam hati aku bilang, "Jangan ganggu, kita di sini cuma kerja." Setelah pintu aku tutup, syukurlah aku gak ditampakin. Yanti mulai berani mengangkat kepalanya, dan gak histeris lagi. "Kalian pada kemana sih? Lama banget. Aku takut tahu." Yanti mulai terisak lagi. "Iya sorry, naik tangga 6 lantai, lo bayangin aja," kata Daniel. Aku ambil air di gelas minum Yanti dan menyuruh Yanti minum biar agak tenang. Setelah Yanti sedikit tenang, David membuka pembicaraan. "Lo diganggu, Yan?" "Iya, Fit. Tadi aku..." Belum Yanti menyelesaikan ucapannya, terdengar suara pintu room seberang ruangan kita ditutup kencang seperti dibanting. Padahal tidak ada penghuni lain di lantai 6 ini. Kita semua yang ada dalam ruangan kaget. Jantungku rasanya mau copot waktu dengar suara pintu itu. Jadinya aku kesel kan. "Sialan lu setan, ngagetin aku aja," umpatku dalam hati. "Tuh kan, turun ayo, turun, aku takut," pinta Yanti. "Udah jangan, gak usah takut, di sini aja. Gede kepala itu setan, kita tinggalin," kataku mulai kesal. "Udah, kita ke bawah aja. Kita tunggu Pak Norman di lobi aja. Aku takut," kata Daniel bangkit dari duduknya dan diikuti oleh David. "Kita rame-rame di sini, Nil," protesku. "Tapi aku takut, Ri. Aku kan yang dikasih lihat," ujar Yanti ketakutan dan mulai terisak lagi. "Udah, Ri, ayo ikut, jangan macem-macem deh lo," kata David narik tanganku agar bangun dari duduk. Akhirnya aku nurut dan kita semua turun ke bawah. Syukurnya setelah keluar dari ruangan dan di tangga gak ada kejadian apa-apa. Lalu di lobi itulah Yanti cerita awal mula dia dihantui. Ingat kan Yanti sempat bercanda kalau dihantui bakal getok hantu itu pakai high heels. Walau bercanda, mungkin itu dianggap sebagai menantang hantu atau hantunya yang lagi sensitif. Entahlah, yang jelas nyatanya setelah dikasih lihat, Yanti boro-boro sanggup ketok itu hantunya. Yanti bercerita, "Sepeninggal kalian, aku udah mulai merasa risih sama penghuni kamar atas. Berisik banget, gedebak-gedebuk. Aku getok-getok tuh dinding atas apartemen pakai sapu. Berharap penghuni di lantai atas ngerti maksudku, kalau aku terganggu sama kegaduhan yang dia buat. Tapi ternyata malah makin parah. Aku denger seperti suara benda sengaja dibanting-banting.
Karena aku kesel, aku ke atas lah, ke lantai 7. Mendengar penuturan Yanti, Daniel menepuk jidatnya. David nyengir sambil geleng-geleng. Aku hanya melihat tingkah mereka satu-satu. Oh iya, memang di apartemen ini ada peraturan tertulis di tiap pintu apartemen tentang apa aja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di apartemen. Salah satunya menjaga kenyamanan sesama penghuni. Aku rasa hampir semua di apartemen mempunyai aturan seperti ini. Nah, berdasarkan peraturan itulah, Yanti merasa dia punya hak untuk negur penghuni lain jika ada yang melakukan kegaduhan. Setelah aku ke atas, aku ikutin jalur kalau mau ke ruangan kita, kiri pojok. Waktu aku keluar dari tangga darurat, masih kedengar suara gaduhnya. Tapi pas aku ketok-ketok pintunya, suara gaduh itu berhenti, dan gak ada yang keluar dari room itu. Sepi. Iya, aku makin kesel lah, merasa dipermainkan. Aku gedor tuh pintunya sambil marah-marah. Tolong ya, punya otak sedikit. Kalau mau seenaknya, jangan tinggal di apartemen, tinggal di hutan sana. Terus aku tendang pintunya, Nil, Fitri. Gila lu Yan, pantesan, kata Daniel memotong ucapan Yanti. Tanpa membalas ucapan Daniel, Yanti melanjutkan ceritanya. Pas mau turun, aku dengar suara pintu ditutup, tapi gak ada orangnya. Aku pikir yang punya kamar pasti habis ngintip aku, udah turun apa belum. Tapi samar-samar aku dengar suara kaki di antara bunyi high heelsku, kayak ngikutin aku di belakang. Cuma gak aku hirauin. Yanti terhenti lalu menarik nafas. Setelah aku di ruangan, aku tutup pintu, gak aku kunci. Baru aja aku duduk, pintu masa kebuka sendiri. Pelan-pelan makin lebar. Awalnya aku gak mikir macam-macam. Mungkin emang aku yang nutupnya kurang kenceng. Aku tutup lagi pintunya dan mastiin kalau aku bener nutupnya. Belum sampai aku duduk, pintunya kebuka lagi. Cuma ini kayak disentak gitu pintunya. Pas aku nengok ke pintu, aku lihat sekelebat orang lewat ke arah pojok. Tapi pas aku keluar nengok ke pojok, gak ada siapa-siapa. Sementara ruangan kita kan paling ujung, gak ada jalan lagi. Itu orang kemana larinya? Masa iya loncat ke jendela? Yaps, di tembok ujung lorong memang ada jendela. Aku pernah angkat telepon di sana sambil cari sinyal. Aku masuk lagi ke dalam pas aku mau tutup pintu. Yanti terhenti. Dia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, lalu menarik nafas. Yanti membuka kedua telapak tangannya sambil mengusap air mata yang hampir jatuh ke pipi. Dengan bergetar, Yanti melanjutkan cerita. Pas aku mau tutup pintu, aku lihat di luar udah ada penampakan serem. Tubuhnya semua berdarah. Malah kepalanya aku lihat retak-retak. Dari retakan itu keluar darah hitam. Aku banting pintu dan lari ke pojokan. Aku ambil HP-ku. Aku telepon lu, Ri. Waktu aku telepon lo, aku masih bisa lihat pintu yang tadi aku banting pelan-pelan terbuka lagi. Aku ngumpet. Aku gak berani lihat ke sana. Sampai lo pada datang, baru aku lihat hantu itu masih berdiri di depan pintu. Yanti bergidik. Kita berempat sempat diam dengan pikiran masing-masing. Entah apa yang ada di pikiran mereka. Aku cuma mikir, ada ya hantu siang-siang? Se-ekstrim itu pula. Apa mereka mau ngasih kita semua pelajaran? Bahwa bukan kita aja yang terganggu, tapi mereka juga. Aku ingat hari dimana kita lembur sampai jam 11 malam. Untuk menghilangkan penat, Daniel dan David bercanda sering banget kelewatan. Adi yang belum 17 tahun selalu geleng-geleng kepala dengernya. Jam 15:20, Pak Norman datang bersama Adi. Beliau meminta kita semua kecuali Yanti untuk kembali ke atas dan membantu membawa semua dokumen dan PC ke dalam mobil Pak Norman. Karena kemungkinan di hari Senin kegiatan kantor sudah bisa di Kelapa Gading lagi. Yanti sudah pamit pulang saat Pak Norman datang. Beruntungnya lift sudah kembali nyala. Kebayang kalau lift belum nyala, kita turun naik tangga bawa barang-barang. Aku rasa akan lebih horor dari kejadian Yanti. Sebelum jam 5 sore, PC dan beberapa barang lain sudah masuk ke dalam mobil Panther Pak Norman. Pak Norman langsung pamit ke Kelapa Gading, menyusul Daniel dan David pamit pulang. Tinggal aku sama Adi. Oh iya,
Rumah Adi di Pademangan, deket sama apartemen ini. Adi nemenin aku nunggu mikrolet di depan apartemen. Di sana kita ngobrol-ngobrol. Cukup lama aku dan Adi ngobrol karena mikrolet yang aku stop itu penuh terus. Iya, karena jam pulang kerja. Ngalor ngidul aku ngobrol sama Adi. Ngomongin kejadian Daniel dan Yanti juga. Iya mbak, emang serem. Dulu sebelum kerja di Kelapa Gading, Pak Susilo sering minta Adi ngurusin apartemennya. Tapi Adi cuma kuat berapa minggu aja. Ya gitu, usil hantunya. Makanya Adi khawatir waktu Mbak Ari bilang mau nginep. Iya ya Di, untung waktu itu saya lagi ngantuk Di. Lupa sama keangkeran apartemen itu. Malah bersyukur apartemen rame, jadi malah pules. Emang bener kosong itu di lantai 7. Setahu Adi kosong mbak. Sampai lantai atas juga kosong. Dulu memang penghuninya belum penuh sih mbak. Tapi ditambah kejadian yang bunuh diri, satu persatu penghuninya pergi. Sebagian pindah ke apartemen satu lagi. Jadi semakin sepi. Oh iya, pada waktu aku nginep di apartemen, paginya itu aku ke pasar deket apartemen, deket rel kereta. Ternyata di belakang apartemen ini ada apartemen lagi. Dulu kedua apartemen ini sebutannya adalah apartemen kembar. Bedanya apartemen yang bernama Sebuah Bunga itu, auranya terang. Bahkan parkiran mobilnya penuh. Beda sama apartemen Big Bossku. Menurut cerita Adi, selama dia diamanati menjaga dan merawat apartemennya Pak Susilo, dia sering dengar orang lari-lari di lorong, suara orang nangis, pintu diketok-ketok, lift yang selalu ke lantai 7, tapi gak ada orang yang naik. Dan termasuk suara gaduh kalau malam hari. Yang bikin Adi gak kuat juga, kalau lagi ngepel, ember airnya suka digeser-geser sama yang tak kasat mata. Sekarang aku gak tahu lagi kabar apartemen itu. Tapi dulu aku juga pernah lihat berita, ada lagi yang bundir di sana, tapi dari lantai 25. Itulah akhir cerita yang berjudul Penghuni Apartemen, yang ditulis oleh akun Kaskus yang bernama Ariyanti.story. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.